Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022, pada pesta bertobatnya Rasul Paulus ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami menyadari bahwa kami ini orang berdosa, tetapi kasih dan pengampunan-Mu bagi kami tak terbatas. Kini kami mau merenungkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu untuk membedakan mana yang baik yang harus kami lakukan dan mana yang tidak baik yang tidak harus kami lakukan di dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bersama Gereja Sejagat hari ini kita memperingati pesta bertobatnya Rasul Paulus. Pada kesempatan ini kita tidak akan merenungkan Injil hari ini, melainkan mari kita berkenalan secara sepintas tentang hidup dan kematian Santo Paulus. Paulus adalah keturunan Yahudi yang lahir di Kilikia, sekarang masuk dalam wilayah Turki, dan mempunyai juga kewarganegaraan Roma. Kita tentunya tahu siapa itu Rasul Paulus. Sebelum bernama Paulus, namanya adalah Saulus. Ketika dia bernama Saulus, dia adalah seorang Yahudi dari golongan Farisi dan adalah seorang panglima perang Romawi. Jemaat perdana yang baru terbentuk dari Pentakosta harus mendapat tantangan dan ancaman yang sangat serius dan harus berhadapan dengan penganiayaan yang hebat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dan Saulus adalah orang yang berada di garis paling depan untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, dan bahkan membunuh jemaat perdana. Ia berusaha untuk membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 3. Karena hatinya berkobar-kobar oleh amarah kepada jemaat perdana yang percaya kepada Kristus, itulah ia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Namun kemarahan, kebencian, dan kebengisan kepada jemaat perdana itu berakhir ketika ia berjumpa dengan Yesus yang bangkit di jalan menuju kota Damsyik lewat suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabnya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Sesudah itu ia menjadi buta. Lalu Ananias datang kepada Saulus atas perintah Yesus, mendoakannya sehingga Saulus dapat melihat lagi. Ananias kemudian membaptis Saulus. Tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa Saulus
berubah menjadi Paulus, atau Tuhan yang mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Namun, sesudah peristiwa pembaptisannya, di dalam Kisah Para Rasul, nama Saulus menjadi hilang dan disebut Paulus. Ada yang mengatakan bahwa ketika ia bernama Saulus, ia adalah penganiaya jemaat yang percaya kepada Yesus. Namun ketika ia bernama Paulus, ia menjadi Rasul Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Saulus atau Paulus setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ia pun ditetapkan Yesus menjadi rasul untuk mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Cerita tentang perjumpaan Paulus dengan Yesus yang bangkit dan pertobatannya dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 18. Paulus telah pergi ke banyak wilayah di Asia Kecil dan bahkan sampai ke Roma untuk mewartakan Kristus. Ia telah banyak berkorban untuk Kristus dan Injil Yesus Kristus. Ia pernah ditangkap dan dipenjarakan. Itu semua karena Injil Yesus Kristus. Dahulu dia menangkap dan memenjarakan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sesudah pertobatannya, dia justru beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan karena mewartakan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, Kitab Suci tidak menceritakan tentang bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun tradisi gereja mengatakan bahwa Paulus dipenggal kepalanya di kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 67. Kepalanya dipenggal di sebuah tempat yang dulu bernama Aqua Salvias. Kini di tempat itu berdiri sebuah ordo bagi para terapis. Diceritakan juga bahwa leher Paulus hanya dipenggal satu kali dan langsung putus. Tetapi ketika kepalanya jatuh menyentuh tanah dan terpental sebanyak 3 kali di atas tanah, menyembur keluarlah 3 mata air secara ajaib. Satu panas, satu hangat, dan satunya lagi dingin. Oleh karena itu, daerah ini disebut Tre Fontane dalam bahasa Italia, artinya 3 mata air. Di tempat ini kemudian didirikan sebuah gereja untuk mengenangkan kemartiran Santo Paulus. Dan katanya sejak tahun 1950 mata air itu tidak lagi mengalir. Di dalam gereja tersebut terdapat 2 altar yang masing-masing didedikasikan untuk Santo Petrus dan Santo Paulus. Di belakang altar Santo Petrus ini ada sebuah lukisan tentang Yesus disalibkan dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Sedangkan di belakang altar Santo Paulus ada lukisan tentang bagaimana Santo Paulus ditangkap, diikat tangannya, dan dipenjarakan. Diceritakan juga bahwa di gereja ini selalu ada misa harian dan misa mingguan. Dan hampir setiap hari banyak umat yang datang berziarah dan berdoa untuk melihat secara langsung tempat terjadinya mujizat pemenggalan kepala Santo Paulus dan 3 mata air tersebut. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itulah sekilas cerita tentang hidup dan kematian Santo Paulus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Marilah kita memohon bantuan doa dari Santo Paulus, agar oleh karya pewartaan Injil dari para misionaris zaman ini di berbagai belahan dunia ini, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis, sebagai jaminan bagi siapa saja yang percaya untuk memperoleh karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Allah, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kami juga memohon ampun atas dosa-dosa semua umat beriman dan dosa saudara-saudari kami yang sudah meninggal tetapi masih berada di api penyucian. Kami berdoa juga untuk para misionaris di seluruh dunia,
Sertailah, kuatkanlah, dan teguhkanlah mereka selalu di setiap pengalaman karya misi mereka. Namamu kami puji bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian hidup dan perjuangan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.